kali kakak boleh mengajak adik-adik mengawali ibadah sekolah minggu kita dengan memuji Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama 2 lagu berturut-turut. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Lalu hati senang di dalam Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, oke? Bersama dengan Pendeta Grace. Dan kemudian akan disambung oleh Kak Ica yang akan memimpin doa pembuka. Yuk kita nyanyi dulu adik-adik. Hai mari berhimpun, hati senang. 2, 3. Tadi adik-adik sudah bernyanyi dengan semangat bersama Kak Koya. Sekarang kita mau memulai ibadah dengan doa pembukaan. Mari kita siapkan sikap doa. Dan nanti adik-adik ikuti kata-kata kakak. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat berkumpul, mengikuti sekolah minggu online hari ini. Beri kami hati yang tenang selama ibadah, dan kami dapat memahami firman-Mu. Bimbing kami menjadi anak-anak yang sesuai kehendak Tuhan. Kami mau memuji Engkau, sertai ibadah hari ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ayat hafalan hari ini akan dipandu oleh Kak Koya. Yuk kita panggil bersama Kak Koya. Terima kasih Kak Ica. Nah adik-adik, sebelum kakak mengajak adik-adik menghafal ayat hafalan, kakak punya tebak-tebakan dulu nih. Ayo, siapa yang bisa jawab? Pertanyaannya demikian. Siapakah nama Ibu Yesus? Siapakah nama Ibu Yesus? Iya, betul. Jawabannya adalah Maria. Nanti kakak kasih muka senyum aja lah ya. Iya, sebagai tanda adik-adik sudah
benar menjawabnya. Nah, adik-adik, kita coba sama-sama buka Lukas 1 ayat 46. Sudah? Lukas 1 ayat 46. Yuk, apa sih yang akan dikatakan oleh Maria di Lukas 1 ayat 46? Sudah siap? Kita baca sama-sama dulu. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Lagi. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Sekali lagi. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Oke, sudah hafal ya? Oke. Sekarang Alkitabnya ditutup. Kita sama-sama mengulangnya ya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Oke, sekarang kita akan sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Grace. Silakan. Terima kasih kakak. Adik-adik, kita mau mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami bisa kembali mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami duduk dengan tenang supaya kami dapat menyenangkan Tuhan dengan sikap dan dengan hidup kami. Ajarilah kami, di dalam nama-Mu kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, pagi ini bacaan kita berdasarkan Lukas 1 ayat 46 sampai 50. Bisa diingat? Lukas 1 ayat 46 sampai 50. Sudah? Kakak bacakan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah Kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan Dia. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kalian, berbahagia kakak yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya. Terpujilah Tuhan. Adik-adik, siapa yang tahu hari ini Minggu Advent keberapa? Ayo, udah pada lupa ya? Pasti masih ingat. Kan kita bikin aktivitasnya, ya kan? Jadi nggak mungkin lupa dong. Hari ini kita merayakan Minggu Advent ketiga. Minggu Advent ketiga itu lilinnya cute. Warnanya apa ayo? Merah muda, pinky. Cute banget ya. Karena sama dengan artinya. Minggu Advent ketiga adalah Minggu Joy. Atau minggu apa? Minggu sukacita. Sukacita itu apa ya Kak Grace? Itu sebabnya hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan membaca nyanyian Maria. Maria menyanyikan nyanyian yang memuji Tuhan. Maria bersukacita. Tapi kok beda sama keadaan kita ya? Tahun ini Natalan kita
Kira-kira menurut kamu Natalan kamu bakal menyenangkan apa enggak nih? Ada baju baru enggak? Kalau ada baju baru, mau dipakai kemana? Emang boleh jalan-jalan? Belum boleh. Emang boleh mengunjungi keluarga? Belum boleh. Emang boleh salaman? Belum boleh. Emang boleh ngobrol sesukanya? Belum boleh. Masih harus pakai apa? Masker. Jadi kira-kira Natal tahun ini kita bisa bersuka cita nggak? Yakin? Bisa? Buat kamu yang yakin, kalau Natal tahun ini kamu bisa bersuka cita, kamu anak-anak hebat. Kenapa anak-anak hebat? Karena kamu bisa merasakan sukacita seperti sukacitanya Maria. Sukacitanya Maria itu beda loh sama sukacitanya orang-orang. Sukacitanya Maria itu unik. Yuk kita ikuti ceritanya. Nyanyian pujian Maria. Adik-adik, biasanya orang yang sedang gembira hatinya, dia akan senang sekali bernyanyi. Dan rasa gembiranya itu membuat orang-orang di sekitarnya juga ikut bergembira. Tapi ketika sedang sedih, sulit sekali untuk bisa bernyanyi, apalagi membuat orang lain ikut bergembira. Yang ada justru yang melihat malah ikutan nangis. Itulah yang membuat nyanyian Maria menjadi istimewa. Kalian masih ingat cerita minggu lalu kan? Ketika Maria tidak takut untuk pergi mengunjungi Elizabeth, sekalipun rumah Elizabeth sangat jauh. Itu terjadi karena Maria yakin ia melakukan hal yang baik dan benar. Jadi hatinya tidak gelisah ketika ia pergi berkunjung ke rumah Elizabeth. Sejak malaikat menjumpai Maria, semua rencananya berubah. Tetapi damai di hati Maria makin bertambah besar. Bahkan sekalipun Maria menerima yang tidak sesuai dengan rencananya, tapi Maria mampu bersukacita dan memuliakan Allah. Malah Maria bisa bernyanyi. Maria hebat ya adik-adik, sekalipun mengalami kejadian di luar rencana, tetapi dapat tetap bersukacita. Sukacita itu apa sih? Diingat-ingat ya, sukacita itu keadaannya tidak berubah seperti yang kita harapkan, tapi hati kita bisa tetap bergirang. Seperti keadaan Maria yang tidak berjalan seperti rencana, tapi dapat tetap memuliakan Allah. Seperti sekarang ini nih, kita semua ingin agar corona ini segera pergi. Tetapi coronanya masih betah karena masih banyak orang yang belum taat. Akhirnya kita harus merayakan Natal di rumah aja. Tapi sekalipun situasinya belum berubah seperti yang kita inginkan, kita bisa tetap bersukacita loh, merayakan Natal dan tetap patuh pada peraturan pemerintah seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan. Bisa kan? Pasti bisa. Selamat memasuki minggu Advent ketiga sambil memuji Tuhan dengan sukacita ya adik-adik. Tuhan Yesus memampukan. Sekarang adik-adik sudah paham kan? Kalau yang namanya bersukacita itu beda dengan senang. Kalau senang itu semuanya harus baik-baik saja. Itu baru kita bisa senang. Tapi kalau sukacita, masih ada corona.
kita bisa tetap sukacita. Masih belum bisa pakai baju baru, kita masih tetap bisa sukacita. Masih nggak bisa berkunjung ke rumah saudara, tetap bisa bersukacita. Walaupun keadaannya belum berubah, situasinya belum berubah, tapi kalian, kakak, dan semua teman-teman juga, guru-guru sekolah minggu, orang tua, keluarga kita, semua bisa bersukacita. Karena sukacita kita adalah karena kita percaya pada rencana Allah yang pasti baik untuk kamu dan untuk aku. Selamat bersukacita ya adik-adik, sekalipun situasinya belum berubah. Selamat memuji Allah walaupun masih tetap di dalam pandemi. Tuhan Yesus memampukan. Halo teman-teman, kita sudah masuk Minggu Advent yang ketiga. Artinya Natal sudah semakin dekat. Yeay! Sekarang kita mau buat aktivitas Advent minggu yang ketiga. Are you ready? Ini waktunya untuk membuka amplop putih kecil yang ada stiker seperti ini. Hati-hati jangan sampai keliru. Seperti ini. Ada kan? Nah, di dalamnya ada gambar-gambar seperti ini. Gambar-gambar itu harus digunting mengikuti garis putus-putusnya. Yang rapi ya. Jangan lupa untuk membaca ayat Alkitab bersama-sama Papa dan Mama sebelum ditempelkan di bawah lilin joy. Ini ayat Alkitabnya. Nanti hasil aktivitas Minggu Advent ketiga kalian akan seperti ini. Sudah makin lengkap kan? Jangan lupa untuk kirim foto kalian dan Papa Mama sambil memegang hasil aktivitasmu. Cekrek! Selamat mengerjakan aktivitas bersama keluarga ya teman-teman. Tuhan Yesus memberi sukacita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah
adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Bu Grace tentang nyanyian Maria, di mana dalam keadaannya saat itu ia tetap dapat bersukacita dan memuliakan Tuhan. Nah, aktivitas kita hari ini adalah, iya betul, kita akan menyanyi. Ya, ini lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Kalian belajar ya, kakak akan bantu dengan menunjukkan kata-katanya. Pelan-pelan aja dulu. Muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku. Muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan hai jiwaku. Nyanyikan sekali lagi ya. Siap-siap. Muliakanlah, hai jiwaku, muliakan Tuhan Allah Juru Selamatku. Muliakanlah, muliakanlah, muliakan Tuhan hai jiwaku. Jadi, apapun keadaan kita, baik yang kita inginkan maupun yang kita tidak inginkan, kita harus selalu bersukacita dan memuliakan Allah karena kita percaya pada rencana Allah. Nanti jangan lupa kalian pelajari lagi lagunya ya. Kirimkan fotomu ya supaya kakak dapat menempelkan aktivitas dan ayat hafalan di buku kalian. Sampai jumpa. Di firman hari ini, adik-adik sudah mendengarkan cerita betapa bersukacitanya Maria memuliakan Tuhan melalui nyanyian pujian. Kita juga bisa menyatakan rasa sukacita kita kepada Tuhan melalui persembahan. Persembahan sekolah minggu adik-adik bisa diberikan dengan cara transfer ke rekening gereja yang tertera di sini. Dan tuliskan persembahan sekolah minggu di berita transfer. Atau adik-adik bisa menyimpan persembahan di satu amplop. Dan pada saat adik-adik atau papa mama ke gereja, amplop tadi bisa diserahkan di gereja. Nah adik-adik, setelah ini kita akan bernyanyi bersama Kak Desta. Adik-adik, sebagai rasa sukacita kita kepada Tuhan, dan bulan ini kita menyambut hari kelahirannya, mari kita memberi persembahan dengan penuh sukacita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai lagu persembahan, mari kita angkat pujian ini, mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan
Terima kasih Kak Desta untuk pujiannya. Ya adik-adik, kita sudah di akhir ibadah sekolah minggu kita hari ini. Tadi di awal sudah diingatkan kalau kita sudah memasuki masa Advent yang ketiga. Wah, cepat ya adik-adik. Sudah dikerjakan aktivitasnya? Aktivitas hari ini mengenai sukacita. Sama seperti tadi cerita Alkitab yang dibawakan oleh Ibu Pendeta. Ibu Maria, Bunda Tuhan Yesus, tetap bersukacita. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara hati. Cerita Alkitab kita mengingatkan kita untuk selalu bersukacita dan karena percaya bahwa Tuhan Allah mempunyai rencana yang baik pada akhirnya. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita akan doa penutup. Adik-adik tidak perlu mengikuti kata-kata kakak ya. Dan di akhir, nanti kita bernyanyi bersama-sama, Bapa terima kasih. Yuk sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu kami hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau berkenan atas puji-pujian yang kami persembahkan. Dan terima kasih ya Tuhan Yesus, karena kami sudah memasuki masa Advent yang ketiga. Terima kasih juga untuk cerita Alkitab kami hari ini. Kami sudah diingatkan untuk bersukacita, untuk tetap bersukacita di situasi apapun, karena percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik pada akhirnya. Dan Engkau akan selalu menemani di setiap langkah kami. Tuhan Yesus, tadi kami juga sudah memberikan persembahan kami. Terima kasih sudah memberkati orang tua kami dan kami kembalikan melalui persembahan pada hari Minggu ini. Mungkin tidak seberapa ya Bapa dibanding berkat yang telah Engkau limpahkan begitu banyak dan besar kepada kami sekeluarga. Kiranya Engkau memberkati orang-orang yang mengelola persembahan ini agar berguna bagi sesama dan juga untuk gereja dan juga kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk setiap orang yang sakit dan juga dalam masa pemulihan, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami juga berdoa untuk mama teman kami, Mama Jesslyn dan juga keluarganya yang sedang sakit. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan, berkati obat dan makanan yang dimakan yang diberikan oleh dokter, sehingga kiranya boleh kembali pulih, sehingga dapat berkumpul bersama-sama di rumah bersama keluarga yang disayangi. Berkati juga setiap tenaga medis, dokter, suster yang juga merawat dan bekerja di rumah sakit ataupun di mana mereka berada pada saat mereka merawat setiap yang sakit baik karena corona ataupun yang bukan. Tuhan Yesus, terima kasih juga Engkau telah membantu kami selama minggu kemarin dalam sekolah. Kiranya Engkau juga mau membantu kami ya Tuhan selama masa sekolah di minggu yang akan datang. Berkatilah mama papa kami dan juga setiap anggota keluarga kami yang ada di rumah maupun anggota keluarga kami yang jauh dari kami. Kiranya Engkau menjaga mereka dimanapun mereka ada berada dan memberikan berkat-Mu. Ingatkanlah kami dan berikanlah kami hati yang taat agar kami mengikuti nasihat yang diberikan orang tua dan juga yang diberikan oleh Tuhan Yesus, sehingga kami menjadi anak-anak yang baik dan menyenangkan bagi Tuhan dan juga orang tua, dan juga dalam kami sehari-hari
taat dalam mengikuti protokol kesehatan, sehingga kami menjaga diri kami, keluarga kami, dan juga orang-orang yang kami temui dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Ditunggu ya foto dengan aktivitasnya. Jangan lupa kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu depan. Sampai jumpa adik-adik. Hai adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Yeay! Ada beberapa pengumuman yang mau kakak sampaikan. Simak baik-baik ya. 1. Ibadah Natal sekolah minggu akan dilaksanakan pada Jumat 25 Desember 2020 pukul 8.30 sampai dengan selesai. Disiarkan melalui YouTube channel Sekolah Minggu Cinda. Eits, walaupun ibadah Natalnya dilakukan secara online dan di rumah masing-masing, adik-adik mengikuti ibadahnya di jam yang sama ya. Sebab kita akan bersama-sama membuka goodie bag Natal bersama-sama, menyelesaikan gambar tempat lahir Yesus, dan mengirimkan foto bersama keluarga dengan aktivitas tempat lahir Yesus. Wah, seru banget ya. Yang kedua, bagaimana cara mendapatkan goodie bag Natalnya, Kak? Goodie bag Natal ini dapat diambil di gereja GKI Cipinang Indah antara tanggal 21, 22, dan 23 Desember secara drive-thru. Kakak-kakak sekolah minggu akan bersiap di gereja mulai dari jam 3 sore sampai jam 6 sore. Seperti paket Advent kemarin, adik-adik mendaftar di grup WA kelas masing-masing ya, supaya kakak sekolah minggu dapat menyiapkan goodie bagmu. Formatnya seperti ini ya. Nama kamu, diambil tanggal berapa, nama kakak atau adikmu, dan di kelas berapa mereka. Contohnya seperti ini ya. Nama Kezia, diambil tanggal 21 Desember. Nama kakak Jesslyn, kelas 1. Sudah paham kan adik-adik? Ayo segera daftarkan nama kalian di grup WA kelas masing-masing ya. Kakak tunggu loh. Sehat selalu ya adik-adik, juga papa dan mama. Tuhan Yesus memberkati.